Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dilansir dari artikel harian Okezon pada tanggal 19 April 2021 lalu, tercatat kurang lebih 17.000 pulau yang terbentang indah di Indonesia, sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara 1000 pulau. Tahukah hadirin, secara geografis negara kita Indonesia terletak di cincin Pasifik. Pertemuan antara 3 lempeng tektonik utama dunia, sehingga Indonesia dijuluki sebagai Ring of Fire, yang artinya berbagai bencana dapat melanda Indonesia kapan saja, mulai dari tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan berbagai macam bencana lainnya. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan tema membangun bangsa yang tangguh dan peduli di tengah bencana. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin yang berbahagia, Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Umayyah dalam tafsir Al-Wajiz beliau menjelaskan, tersebarnya keburukan serta diangkatnya keberkahan disebabkan oleh umat manusia yang berbuat dosa dan maksiat serta meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah.
Semua kerusakan yang terjadi di muka bumi ini karena ulah manusia sendiri. Ayat ini hadirin memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap bencana yang menimpa mempunyai keterkaitan dengan apa yang kita lakukan saat ini. Masih banyak dari kita yang belum sadar akan hal tersebut. Bahkan etika tidak terpuji sering dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, seperti membuang sampah di sembarang tempat, penebangan pohon secara liar, kurang mementingkan kebersihan, bahkan berani mengonsumsi makanan yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Bukankah munculnya virus COVID-19 akibat dari kuman yang berasal dari binatang yang diharamkan oleh tuntunan agama untuk dijadikan santapan manusia? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana jika bencana itu berasal dari konspirasi alam itu sendiri? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan keeksotisan alam yang indah, dengan letak yang sangat strategis yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Seperti yang dikatakan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Beliau berkata, "Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia biar negara besar dunia iri dengan Indonesia. Dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengelolanya." Hadirin, pernyataan tersebut senada dengan tanggapan dunia tentang Indonesia yang kaya akan keeksotisan alamnya. Namun hadirin, di balik semua itu, berbagai bencana dapat mengancam Indonesia kapan saja. Baik bencana alam maupun non-alam, baik skala kecil maupun skala besar, yang datang silih berganti menimbulkan banyak korban dan kerugian yang sangat besar. Di antaranya yang pertama, gempa bumi dan gunung meletus. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tercatat kurang lebih 12.000 gempa bumi yang melanda Indonesia setiap tahunnya. Dan Indonesia memiliki 127 gunung aktif yang berpotensi meletus. Kementerian Keuangan Indonesia mencatat kerugian ekonomi akibat bencana alam yang mencapai kurang lebih 22 triliun rupiah per tahun. Yang kedua, COVID-19. Wabah yang melanda hampir di semua belahan dunia telah meluluh lantahkan segala aktivitas kehidupan. Dilansir dari Antara News.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kerugian yang dialami oleh semua negara akibat harus menanggulangi dampak COVID ini yang mencapai sebesar 15 triliun US dollar. Khusus Indonesia sendiri mengalami kerugian 140 triliun lebih karena keluarnya arus modal asing di pasar saham. Nah hadirin, dari berbagai masalah tersebut, kita sangat membutuhkan sistem pendukung agar kita mampu menghadapi segala bencana yang ada di sekitar kita dengan terus berbenah dan menjadi renungan atas segala kesalahan kita, membangun mental yang tangguh untuk terus berjuang bahwa semua yang terjadi tidak terlepas dari kehendak Allah. Nah hadirin, terkait hal tersebut, Allah telah memberikan kita petunjuk dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 sebagai berikut. Wasta'inu bis-sabri was-salah.
Shadaqallahul Azim. Dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, beliau menjelaskan Allah memerintahkan kita untuk tetap bersabar dan melaksanakan salat sebagai penolong kita menuju surga. Mintalah pertolongan dalam menghadapkan urusan atau masalah-masalahmu dengan bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak baik dengan salat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa segala bencana yang melanda haruslah kita kembalikan dengan terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang terkena musibah, ini merupakan panggilan untuk tetap bersabar dan ridho atas kehendak Allah. Sementara bagi yang tidak terdampak, ini merupakan sinyal dari Allah agar kita selalu bersyukur dan terdapat ladang amal solih yang sangat luas. Di sini Allah menguji seberapa jauh kepedulian kita terhadap sesama. Nah hadirin, perlu adanya langkah konkret dalam membangun kepedulian di tengah bencana. Di antaranya, yang pertama, adanya gerakan literasi untuk menumbuhkan karakter peduli sosial dimulai dari keluarga. Yang kedua, keteladanan sikap peduli sosial wajib diciptakan di lingkungan penduduk. lalu apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi segala bencana yang melanda? Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, mengenal resiko bencana agar kita selalu waspada dan terhindar dari mara bahaya. Yang kedua, mengantisipasi resiko bencana Seperti menyiapkan dana khusus untuk korban bencana, asuransi bencana, dan membangun posko-posko tangguh di area yang minim bencana, ataupun selalu menjaga kesehatan. Yang ketiga, berdoa. Hal yang paling penting dan yang terpenting adalah kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Penghancur. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat yang beragama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau saat kita tertimpa musibah, kita boleh bersedih, tapi kita harus menjaga sikap dan mulut kita agar terhindar dari sifat atau ucapan yang kian membuat Allah murka, dan senantiasa membuka mata bahwa setiap musibah pasti ada hikmahnya. Nah hadirin, ada sebuah ajakan dalam sebuah syair lagu berikut ini. Mari belajar, pelajari, jika bencana datang silih berganti, agar kita selalu waspada. Janganlah takut, jangan bimbang, jika bencana datang melanda kita, tetap tenang dan bertawakallah kepada Allah. Nah hadirin, dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan. Di antaranya,
Yang pertama, negara Indonesia merupakan negara seribu bencana. yang kedua, Maka tiada jalan lain kecuali dengan senantiasa waspada, menjaga keselarasan dengan alam, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bapak Ibu Dewan Juri, kami pamit undur diri. mohon maaf atas salah